Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam pembahasan kitab At-Targhib wa Tarhib atau Sahih At-Targhib wa Tarhib, yang mana pembahasan kita masih pada bab yang kedua, At-Tarhib min tarki sunnati wartikabil bid'ah wal ahwa. Jadi peringatan terhadap perbuatan meninggalkan sunnah dan melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu bid'ah dalam agama dan mengikuti hawa nafsu. Hadis yang kita bahas insyaallah pada malam hari ini atau yang sebelumnya, yaitu hadis tentang akan ada di antara umat Nabi sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang mereka kemasukan virus hawa nafsu, ibarat virus anjing gila yang menggigit seseorang dan memasukkan racunnya, virusnya ke dalam diri seseorang, sehingga tidak ada satu persendian pun dan tidak ada satu urat pun melainkan dimasuki oleh virus tersebut. Jadi menjadi darah daging. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa innahu sayakhruju fi ummati aqwamun, dan sesungguhnya atau bahwasanya akan keluar, yang akan muncul di tengah-tengah umatku ini aqwam, beberapa kaum, tatajaru bihim ala ahwa, yang mana mereka kemasukan hawa nafsu. Ahwa jama' ini jama' dari hawa, jadi berbagai macam hawa. Kama yatajaru al-kalabu bi sahibihi, sebagaimana masuknya virus anjing gila dalam tubuh orang yang digigit oleh anjing itu. Ya. Wala yabqa minhu irqun wala mafsilun illa dakhalahu. Tiada satu urat pun yang tertinggal, yang tersisa, dan tidak pula satu persendian pun yang ada pada orang itu melainkan dimasuki oleh virus tersebut. Maka dari itu perbuatan-perbuatan bid'ah kalau telah menjadi darah daging, mendarah daging dalam diri seorang, naudzubillahi min dzalik, maka sulit untuk orang itu meninggalkan perbuatan bid'ah dan hawa nafsu tersebut. Illa man rahimallah, kecuali orang yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, yang dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang berikutnya, wa Abi Barzah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Barzah radhiyallahu an
Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Qal innama akhsha 'alaikum syahawatil ghayyi fi butunikum wa furujikum wa mudillatil hawa." Hadis riwayat Imam Ahmad, Al-Bazzar, Tabrani, ya, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani rahmatullah alaih. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya yang aku khawatir pada kamu sekalian hanyalah syahawatul ghayyi. Ya, nanti saya akan jelaskan maknanya. Syahawatul ghayyi, yakni syahwat yang menyesatkan atau syahwat yang menjadikan seorang itu menyimpang. Fi butunikum wa furujikum. Beliau takut akan syahwat yang menimpa atau yang masuk dalam perut-perut kalian dan dalam atau pada kemaluan kalian. Wa mudillatil hawa, dan hawa nafsu yang menyesatkan. Hawa nafsu yang menyesatkan. Kata para ulama bahwa syahwat itu yang dimaksud dengan syahwatu al-ghayyi, kata Nabi menyebutkan dua hal dalam hadis ini. Syahwatul ghayyi fi butunikum wa furujikum. Syahwatul ghayyi, arti dari syahwatul ghayyi fil butun wal furuj ini telah disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang lain. Riwayat Imam Al-Bukhari, ya, kata beliau alaihi salatu wassalam, "Man yadmanu li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi admanu lahul jannah." Barang siapa yang dia memberikan jaminan pada aku, yakni bahwa dia menjaga, memelihara yang berada di antara kedua jenggotnya, yang memelihara lisannya, antara kumis dan jenggot, itu lisan, ya. Wa ma baina rijlaihi, dan yang ada di antara kedua kakinya, ya, yaitu kemaluannya, admanu lahul jannah, aku menjamin dia akan surga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Wa fi riwayatin, riwayat yang lain, ya, riwayat oleh Imam Tirmidzi dan sanad yang hasan, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man waqahu Allahu ma baina lihyaihi, man waqahu Allahu syarra ma baina lihyaihi wa syarra ma baina rijlaihi dakhala al-jannah." Barang siapa yang Allah memeliharanya kejahatan sesuatu yang ada di antara dua jenggotnya, dan keburukan atau kejahatan sesuatu yang ada di antara kedua kakinya, maka dia akan masuk surga. Ini dalam lafaz Imam Tirmidzi. Intinya adalah dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang butun wa furuj. Ya, maka di sini ada hal yang menyelamatkan seorang kalau dia menjaga lisannya, menjaga mulutnya dari makan yang haram, menjaga lisannya dari mengucapkan yang kotor, yang jorok, dan dia menjaga kehormatan diri atau kemaluannya, maka itu jamin oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijamin oleh Rasulullah SAW, dia akan masuk surga. Nah, di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi ada lafaz wa man waqahu Allah. Yang pertama, man yadmanu li, barang siapa yang menjamin pada aku, kata beliau, ma baina lihyaihi, di antara dua jenggotnya dan yang di antara dua pahanya, aku menjamin dia surga. Ini dari orangnya. Jadi orang itu berupaya untuk dia menjaga dirinya. Sedangkan riwayat Imam Tirmidzi dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, man waqahu Allah, barang siapa yang dia dipelihara oleh Allah keburukan antara dua jenggotnya dan antara dua pahanya, maka dia akan dimasukkan surga. Di sini menunjukkan bahwa
seorang itu harus ada kemauan untuk dia menjaga lisannya, mulutnya, ya, dan menjaga kehormatan dirinya. Dan itu tidak mungkin tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi kemauan orang itu dan juga minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menyebutkan man waqahullah, orang yang Allah memelihara dia. Maka seorang minta mohon agar dipelihara oleh Allah Azza wa Jalla, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala akan lisannya dan akan kemaluannya. Maka harus ada kemauan dari diri orang itu dan mohon pertolongan atau taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan hadis ketika Nabi SAW dalam perjalanan bersama Mu'adz bin Jabal. Suatu hari kata Mu'adz bin Jabal, aku dalam perjalanan itu dekat dengan Nabi SAW. Maka beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ya dullani ala amalin yudhiluni al-jannah wa yubaiduni anin nar. Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepada aku satu amal yang mendekatkan aku atau yang menjadi penyebab aku dimasukkan surga dan menjauhkan aku dari api neraka. Maka Nabi SAW kemudian menjawab, sa'alta an amrin azim. Sungguh engkau bertanya tentang suatu perkara yang besar. Ya. Wa innahu layasirun liman yassarahullah. Dan sesungguhnya perkara itu akan mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada dua sisi. Mu'adz bin Jabal mempunyai kemauan untuk mengetahui amal apa yang dengan amal itu, yang dengan dia mengerjakan amal tersebut akan menjadi penyebab dia dimasukkan surga dan dijauhkan dari api neraka. Kemudian Nabi SAW menjawab bahwa itu suatu hal yang mudah kalau Allah memberikan kemudahan kepada orang yang betul-betul bertekad, berkeinginan, berniat untuk melaksanakan hal tersebut. Maka seorang hamba tidak bisa berjalan sendirinya, ya, dalam semua aktivitasnya, semua ibadahnya membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita setiap hari membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Karena seorang hamba tanpa pertolongan Allah, dia tidak akan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus dipahami dari dua riwayat ini. Sekarang Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis ini, innama akhsha alaikum syahwatil ghayyi fi butunikum wa furujikum. Al-ghayyu, ya, dan ad-dhalal. Al-ghayyu itu aslu, jadi kata para ulama, aslul ghayyi al-istikbar an ittiba'il haqqi. Asal kata ghayyi itu orang yang memang tidak mau mengikuti kebenaran, ya, padahal dia tahu. Makanya ketika Rasulullah SAW ditanya amal apakah yang paling banyak masukkan seorang ke dalam surga, kata Nabi SAW, al-birru wa husnul khuluq, perbuatan baik dan husnul khuluq. Dan apakah yang paling banyak masukkan seorang dalam neraka, kata Nabi SAW, yaitu lisannya dan farajnya, ya, lisannya, mulutnya, dan kemaluannya. Nah, oleh karena itu, ketika seorang mengetahui yang dimaksudkan syahwatul ghayyi, orang yang mengikuti syahwatnya, padahal dia tahu itu haram, tapi dia mengikuti, mengerjakan apa yang diinginkan oleh syahwatnya. Baik itu syahwat lisan, dan masukkan yang haram dalam perutnya, memakan yang haram dimasukkan dalam perutnya, fi butunihim, atau mengikuti kemauan hawa nafsunya di dalam mengikuti farajnya, ketika dia tidak bisa mengendalikan dirinya, padahal dia tahu itu haram, zina itu haram, tapi dia kerjakan. Ini namanya mengikuti, ya, padahal dia tahu. Makanya syahwatul ghayyi fi butunikum wa furujikum. Kemudian yang kedua, mudhillatil hawa, yakni al-hawa al-mudillah. Maksudnya al-mudillatil hawa, yaitu al-hawa al-mudillah, hawa nafsu yang menyesatkan. Kata para ulama, innal ghayya wad dhalal, sesungguhnya penyimpangan itu dan kesesatan ini mengumpulkan pada diri seseorang, pada Bani Adam, semua keburukan.
Ya. Karena apa? Karena Allah Ta'ala berfirman tentang hal ini, ya, bahwa Allah pernah menawarkan kepada langit dan bumi serta gunung-gunung untuk menerima amanah agama ini, taklif. Tapi mereka enggan dan mereka tidak mau karena mereka takut. Ya, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard. Sesungguhnya kami paparkan, kami tawarkan amanah ini kepada langit dan bumi, wal jibal, dan kepada gunung-gunung. Fa abaina an yahmilnaha, maka mereka pun enggan untuk menerima atau membawa amanah itu. Wa asfaqna minha, dan mereka takut, ya, terhadap amanah tersebut. Wa hamalahal insan, dan kemudian amanah itu, taklif itu diterima oleh manusia. Mereka yang menerimanya, mereka mau membawanya. Ya, lalu Allah Ta'ala mengatakan, wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu banyak kezalimannya dan banyak kejahilannya. Maka kata para ulama, fa bidzulmihi yakunu ghawiyan. Karena perbuatan kezaliman itu sehingga menjadikan dia tidak mengenal kebenaran, ya, tidak mau mengikuti al-haq. Wa bijahlihi yakunu dhallan, dan karena kejahilannya dia menjadi tersesat. Ya, jadi dua hal ini yang akan menyesatkan, mencelakakan manusia, yaitu kejahilan dan mengikuti hawa nafsu. Jadi ini yang dikhawatirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alangkah banyaknya hawa nafsu yang ditebarkan di tengah masyarakat, atau orang yang tahu dalil tapi tidak mengikuti dalil karena mengikuti hawa nafsu. Nah, ini semua yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Tidak sedikit orang mengetahui haramnya riba, tapi dia tetap makan riba, padahal dia tahu bahwa riba itu haram. Dia tahu bahwa zina itu haram, tapi dia mengerjakannya, ya, karena mengikuti syahawatul ghayy fi butunikum wa furujikum. Ini penyebabnya, mengikuti, yaitu hawa nafsu. Ya, karena perut dan karena kemaluannya. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah wabidhillatil hawa. Yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu adalah hawa nafsu yang menyesatkan manusia dari jalan yang benar. Karena apa? Kejahilan. Ya. Makanya untuk melawan syahwat itu dengan mujahadatun nafs dan bersabar melawan hawa syahwat itu. Sedangkan melawan kesesatan adalah dan ilmu dan belajar. Karena fitnah ujian Allah pada seorang hamba, atau yang ada fitnah itu dua, fitnah tu asyahwah dan fitnah syubhah. Syahwat dan syubhat. Syahwat itu dilawan dengan mujahadatun nafs, mengekang diri, menahan diri dari mengikuti syahwat itu dan bersabar. Ya, itu melawan syahwat yang haram. Sedangkan melawan kesesatan atau syubhat adalah dengan ilmu. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Anas radhiyallahu anhu an Rasulillah SAW qol, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Rasulullah SAW beliau bersabda, qol, wa ammal al muhlikat, adapun hal-hal yang akan membinasakan seseorang, fasyuhun muta', yaitu bukhlun yuti'uhun nas fala yu'adduna al-huquq. Syuhun muta', pelit, kikir yang ditaati oleh manusia, sehingga karena pelitnya dan kikirnya itu dia tidak melaksanakan, dia tidak menunaikan hak-hak orang lain, dia tidak memberikannya karena syuhun muta'. Ya, sifat pelit, kikir yang ditaati oleh orang yang memiliki sifat itu. Dia tidak melawan pelitnya itu. Ini termasuk akan membinasakan seorang. Fa ammal muhlikatu fasyuhun muta'un wa hawan muttaba', dan hawa nafsu yang diikuti. Makanya Allah melarang mengikuti hawa nafsu. Ya, wala tattabil hawa fayudillaka an sabilillah. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, maka karena hawa nafsu itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala.
wa hawan muttaba'un. Termasuk membinasakan seseorang adalah hawa nafsu yang diikuti. Ya. Padahal dia itu tahu tentang penyimpangan, tentang itu tidak benar, itu bertentangan dengan dalil, tapi dia mengikuti hawa nafsu. Ini akan membinasakan seseorang. Wa ijabul mar'i bi nafsihi, dan yang ketiga adalah kekaguman seorang terhadap dirinya. Ya, dia merasa paling pintar, paling hebat, ya. Ijab bi nafsihi, merasa pendapatnya paling benar, sehingga kemudian itu akan menjadikan dia tertutup dari kebenaran. Karena dia ijab bi nafsihi, mengagumi di dirinya. Nah, ini faktor-faktor yang membinasakan seseorang, ya, yaitu kepelitan, bakhil, pelit, campur tamak. Syuh itu tidak hanya pelit, tapi dia tuh mau punya orang, ya, tapi tidak mau memberikan hak orang lain. Itu makna syuh, mengandung dua hal: ketamakan pada harta, tapi tidak mau memberikan haknya orang dari harta yang dimilikinya itu, atau dari hak orang lain yang dimilikinya. Dia tidak mau memberikan, tapi punya orang dia mau, ya, dan dia taati terhadap hal tersebut. Ini akan membinasakan seseorang. Kemudian hawa nafsu yang diikuti, ya, hawa nafsu atau hawa nafsu muttaba'un yang diikuti. Makanya kita dilarang mengikuti hawa nafsu. Ya, hawa nafsu itu setiap yang bertentangan dengan agama ini dan dalil, itu adalah hawa. Makanya Allah tidak pernah memuji hawa nafsu dalam Al-Quranul Karim. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, tidak akan Anda jumpai dalam Al-Quran satu ayat pun yang memuji hawa nafsu. Ya. Semua hawa nafsu dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini menyesatkan, membinasakan. Ya. Kemudian yang ketiga, ijabul mar'i bi nafsihi. Ini juga bagian dari hal-hal yang menjadikan seorang itu binasa, karena dia mengagumi dirinya sehingga mungkin menolak kebenaran, ya, tidak mau menerima kebenaran, kemudian merendahkan orang lain, ya, walaupun ijab itu dengan kibir beda, tapi ada makna-makna ini. Ijab itu mengagumi dirinya, seakan-akan dia telah berbuat ini, telah berbuat itu, ya, sehingga dia menomorsatukan dirinya, ya, dan menganggap orang lain tanpa dia itu tidak bisa berbuat sesuatu. Ya, ijab al-mar'i bi nafsihi. Kemudian hadis yang berikutnya, ya. Jadi hadis ini tentu menunjukkan larangan sifat pelit, kemudian larangan mengikuti hawa nafsu dan mengagumi diri sendiri tanpa menggubris orang lain, ya, dalam kehidupannya. Kemudian wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, innallaha hajabat taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu. Sesungguhnya Allah menghijab, menghalangi, mencegah taubat setiap orang yang melakukan bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Mengapa hal ini demikian? Hadis ini hadis riwayat Imam Tabrani dengan sanad yang baik dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahmatullah alaih. Karena orang yang membuat bid'ah itu menganggap bid'ah itu benar, maka dia sulit untuk bertaubat. Sedangkan orang yang melakukan yang mengikuti syahwatnya, ya, yang berbuat maksiat, dia tahu bahwa itu maksiat. Seorang ketika berzina, naudzubillah min dzalik, dia tahu bahwa zina itu haram. Ketika dia mengetahui zina itu haram, minuman keras haram, judi itu haram, maka kemungkinan besar untuk taubat adalah ada kemungkinan dia bertaubat, karena dia tahu bahwa ini tidak benar. Lain dengan pelaku dan pembuat bid'ah, dia menganggap apa yang dilakukannya suatu hal yang luar biasa, ya, suatu hal yang luar biasa. Maka dari itu, ketika dia telah melihat dirinya telah berbuat sesuatu dan menemukan sesuatu yang dianggapnya baik, maka sulit untuk dia kembali kepada kebenaran. Ya,
Jadi makanya di sini disebutkan hajabat taubah an innallaha hajabat taubah an kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu, sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Ini menunjukkan bahwa masih ada harapan. Orang itu meninggalkan bid'ahnya ketika dia mungkin dapat hidayah dari Allah, ketika dia itu belajar, ya. Makanya ketika seorang takut untuk mendengar al-haq, mendengar kebenaran, ini adalah satu fenomena yang berbahaya. Ya, ketika seorang takut mendengar dalil, takut mendengar ceramah yang bukan dari golongannya, ya, yang dianggap itu sihir, ya. Padahal itu adalah dalil-dalil yang dibawakan oleh orang yang menyampaikan din agama Allah ini satu hal yang berbahaya. Ya. Kalau orang itu ingat dan sadar bahwa namanya ilmu, sesuatu yang didengar, didatangi, dicari, maka insya Allah dia mendapat hidayah dari Allah Ta'ala. Tapi ketika dia menutup diri, ya, yang dari menutup diri itu menutup telinganya, tidak mau mendengar, ini adalah alamat-alamat kesesatan. Ya, alamat kesesatan. Tapi kalau seorang mau menyadari kekurangannya, ya, bahwa dia mungkin tidak punya ilmu, ya, dan dia mendatangi atau menghadiri majelis ilmu, maka ini satu hal yang adalah merupakan kebaikan baginya. Karena tidak mungkin seorang mencapai surga Allah Ta'ala tanpa ilmu. Makanya Nabi SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Jadi surga itu adalah dengan iman dan amal dan ilmu. Iman, amal, ilmu. Ya. Itu mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada orang mendapat surga dengan kejahilan, ya. Tapi dengan ilmu. Apakah ilmu itu? Ilmu Quran dan sunnah yang dipahami oleh orang-orang yang benar, para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Itulah ilmu agama ini. Jadi agama bukan perasaan, agama itu bukan hawa nafsu, agama itu bukan selera seseorang, tidak. Agama adalah dalil. Sesuai seleramu atau tidak, itulah agama, ikutilah dia. Ya. Masuk di akalmu atau tidak masuk di akalmu, itulah agama, ikuti dia. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika beliau akan mencium Hajar Aswad, kata beliau, inni la a'lamu annaka hajar, sungguh yang aku tahu bahwa kamu ini batu. La tadur wa la tanfa. Kamu tidak bisa memberikan manfaat, memberikan mudarat, dan tidak bisa memberikan kecelakaan, tidak bisa memberikan manfaat. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu yuqabbiluka ma qabbaltuka. Kalau saja bukan karena aku melihat Rasulullah sallallahu menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Ada hal-hal bertentangan dengan akal seseorang dalam masalah agama ini, karena akalnya tidak sampai, ya. Maka dia menolak. Ya, ini sikap yang tidak benar. Tapi harus seorang mengikuti. Agama ini adalah ittiba. Ad-din adalah ittiba. Agama ini mengikuti, bukan ibtida', bukan mengadakan yang baru. Karena Allah telah menyempurnakan agamanya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ya, pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian, dan telah kucukupkan bagi kalian nikmatku, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Maka agama ini sudah sempurna, sudah lengkap, tinggal diikuti. Bagaimana mengikutinya? Ya belajar harus. Ya. Tidak mungkin seorang mengikuti al-haq tanpa ilmu. Ya. Tidak mungkin. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u, dan bahwa saya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Bagaimana seorang mengikuti jalan itu kalau dia tidak tahu jalan itu yang benar? Di sini pentingnya ilmu, pentingnya belajar. Ya. Dengan belajar itulah dia insya Allah mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala, mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Ya. Dan ketika seorang telah mengetahui hakikatnya, dia tunduk pada kebenaran itu. Ya. Karena al-haqqu min rabbik, kebenaran dari Tuhanmu. Ya. Sumber kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang kalau telah mengetahui kebenaran yang bersumber dari Quran dan Sunnah Nabi SAW, dia pada hakikatnya adalah wajib untuk mengikutinya. Wajib untuk mengikutinya. Jadi inna Allah hajabat taubah an kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu. Ya, ini juga
sebagai dalil bahwasanya orang yang pelaku bid'ah, hal-hal yang tidak contohkan oleh Nabi SAW atau yang membuat, ya, yang pertama kali membuat, itu sulit untuk bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti menutup pintu taubat, tidak. Ya. Ada orang-orang yang mereka sadar, ya, akan perbuatannya dan Allah beri hidayah kepadanya, mereka meninggalkan perbuatan-perbuatan bid'ahnya. Kemudian mereka mengikuti yang hak. Kemudian Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu dari Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, iyyakum wa muhdatsati wal muhdatsat. Ya, waspadalah kalian, ya, dari perbuatan-perbuatan yang baru yang diada-adakan di dalam agama ini. Jadi maksudnya muhdatsat dalam agama. Bukan muhdatsat dalam hal berkaitan dengan dunia, tapi dan agama. Ya. Fa inna kulla muhdatsatin dhalalah, karena setiap hal-hal yang baru yang diada-adakan dalam agama ini adalah kesesatan. Hadis riwayat Imam Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Ya, ini juga hadis yang menunjukkan, ya, larangan mengikuti atau mengamalkan perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW yang diada-adakan dalam agama ini. Harus ditinggalkan. Ya. Walaupun seorang menganggap itu baik. Karena Abdullah bin Umar mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasanah. Semua bid'ah adalah menyimpang, adalah kesesatan, walaupun manusia menganggapnya baik, melihatnya baik, memandangnya baik. Ini tentu berkaitan dengan din, dengan agama. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, likulli amalin syirratun. Ya, syirrah di sini artinya nasyat. Setiap amal itu ada semangatnya seseorang ketika mengamalkannya, ada himmah orang itu ketika mengamalkannya. Walikulli syirratin fatrah, dan setiap ada semangat itu ada kejenuhannya. Ya. Setiap yang semangat ada kejenuhannya. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada. Maka barang siapa yang dia, ya, menjadikan kejenuhannya, artinya dia berhenti pada sunnahku, ya, faqad ihtada, berarti dia telah mendapat petunjuk. Ya. Dia tidak mencari yang lain, dia cukup pada sunnah Nabi SAW, maka berarti dia telah mendapat petunjuk. Wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalika faqad halak. Dan barang siapa yang dia merasa cukup, ya, kepada selain yakni sunnahku atau sunnahku, maka dzalika faqad halak, berarti dia telah binasa. Hadis riwayat Ibnu Abi Asim dan Ibnu Hibban di dalam sahihnya, dan ini hadis yang sahih. Kemudian dalam riwayat yang berikutnya tidak jauh berbeda dengan hadis sebelumnya, likulli amalin syirratun, setiap amal perbuatan itu ada semangatnya, ada himmahnya. Walikulli syirratun fatrah, dan setiap syirrah itu ada kejenuhannya. Fa in kana sahibuha saddada au qaraba farjuh, maka apabila orang yang semangat itu dalam beribadah pada Allah Ta'ala, ya, saddada artinya dia mengikuti, ya, yang benar, au qaraba atau dia berupaya untuk mencari agar mendekati kebenaran, ya, mendekati yang sunnah, dan dia lakukan semampunya dia, farjuh, maka berharaplah pada orang itu. Wa in usyira ilaihi bil asabi fala ta'udduh. Tapi kalau seorang melakukan satu amalan yang dia berlebihan dalam amalannya sampai orang menunjuki dia dengan jari-jari mereka, maka kamu jangan menganggap orang itu. Ya, karena bisa jadi dia terjerumus dalam perbuatan-perbuatan ibadah yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW, dan dia semangat dalam melakukannya sampai orang menganggap dia ini masya Allah, padahal itu tidak benar. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa al-iktisadu fi sunnati khairun wa ahsan min al-ijtihad fil bid'ati.
seseorang dia melakukan satu amalan, ya, iktisad, sederhana, ya, cukup, tapi mengikuti sunnah, itu lebih baik daripada dia melakukan kesungguhan dalam melakukan amalan-amalan yang bukan dari perbuatan yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini yang dipahami oleh para sahabat tentang agama ini, dan mereka lah kurun sebaik-baik manusia, ya, generasi terbaik umat manusia. Maka mereka yang seyogyanya menjadi rujukan bagi kita, ya. Maka dari itu Rasulullah SAW juga menggambarkan tentang ibadahnya orang-orang Khawarij, ya, tentang ibadah mereka. Tidak mendekati ibadah kalian sedikit pun. Kalian merasa hina dan ibadah kalian dibandingkan ibadah mereka. Tapi apa? Mereka menyimpang sebetulnya dari jalan yang benar. Maka jangan tertipu dengan hal-hal yang demikian, ya. Tapi seorang hendaknya dia mengikuti dalil. Jadikan pedoman hidupnya adalah dalil. Ya, sebagaimana saya katakan tadi, karena agama ini adalah mengikuti, yaitu mengikuti dalil, bukan perasaan, bukan selera, bukan semau kita atau hawa nafsu atau bisikan-bisikan syaitan, tidak. Tapi agama adalah mengikuti apa yang ada, yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik dari kalangan sahabat, tabi'in dan yang berikutnya. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man raghiba an sunnati falaysa minni. Ya, barang siapa yang benci kepada sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Ya, ini hadis ini sebetulnya hadis panjang tentang ketiga orang yang datang kepada istri-istri Nabi SAW. Mereka bertanya tentang ibadah Rasulullah. Yang ditanyakan adalah ibadah-ibadah sunnah, sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama. Bukan ibadah yang wajib yang ditanyakan oleh tiga orang sahabat ini. Yang ditanyakan adalah ibadah-ibadah sunnah Nabi SAW ketika di rumah beliau. Maka dijelaskan oleh sebagian istri beliau bahwa Nabi SAW seperti ini hidupnya. Ya, ini beliau berpuasa, beliau dijelaskan, ya, bagaimana pola hidup Nabi SAW. Maka mereka kemudian menganggap itu sedikit amalnya Rasulullah, ya, dan mereka menyadari bahwa karena beliau telah diampuni oleh Allah dosa-dosanya yang terdahulu dan yang kemudian. Lalu salah seorang di antara mereka mengatakan, aku tidak akan tidur di malam hari, aku akan sholat, ya, semalam penuh. Yang lain, yang satu lagi mengatakan, aku tidak akan berbuka, aku akan puasa terus menerus dan tidak akan berbuka. Ya, ini tiada hari tanpa puasa. Yang ketiga mengatakan, aku tidak akan menikahi wanita. Nah, ucapan mereka ini didengar oleh sebagian istri Nabi SAW. Ketika mereka pulang, sang istri yang mendengar ucapan-ucapan mereka itu memberitahukan pada Nabi SAW. Tadi ada orang-orang yang datang begini dan begitu, ini ucapan-ucapan mereka. Nah, Rasulullah SAW melihat bahwa ini adalah satu fenomena yang berbahaya, ya, kalau dibiarkan. Ya, oleh karena itu beliau mengumpulkan para sahabat, atau ketika di masjid beliau bicara masalah ini tentang ada sekelongan orang yang mereka mengatakan begini dan begitu. Sungguhnya aku adalah orang yang paling bertakwa pada Allah di antara kamu sekalian, dan aku adalah orang yang paling mengenal Allah di antara kamu sekalian. Tapi aku ini berpuasa, aku juga makan, aku sholat, aku juga tidur, dan aku menikahi wanita. Lalu kemudian muncullah kalimat ini, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, pola hidupku, cara hidupku ini, maka dia bukan dari golonganku. Ya. Ini sebab wurudnya hadis ini, man raghiba an sunnati falaysa minni, karena peristiwa tersebut. Ya, jadi yang dimaksud sunnah di sini adalah pola hidup, cara hidup Rasulullah SAW. Ya, apa pola hidup beliau? A'ti kulladzi haqqin haqqahu. Itu yang diajarkan oleh Islam. Berikan pada setiap yang berhak akan haknya. Itu adalah secara umum kita diajarkan demikian. Bahwa kita memberikan hak setiap yang berhak. Allah mempunyai hak, berikan haknya Allah. Istri mempunyai hak, berikan haknya istri. Suami mempunyai hak, berikan haknya suami. Ya, anak mempunyai hak, berikan haknya anak. Orang tua mempunyai hak, berikan hak orang tua.
Fisik kita mempunyai hak, berikan haknya fisik. Ya. Itu yang diajarkan oleh Islam. A'ti kulladzi haqqin haqqahu. Berikan pada setiap yang berhak akan haknya. Dan itulah i'tidal. Itulah jalan tengah. Tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan. Tapi itulah ummatan wasatan. Ya, yang berada di tengah. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah dalam kelompok-kelompok yang ada agama yang paling wasat dalam semua perkara mereka. Baik dalam masalah akidah, masalah ibadah, ya, mereka adalah umat yang wasat, menengah. Jadi yang dimaksud dengan sunnati adalah cara hidupku, pola hidupku. Barang siapa tidak menyukainya, maka dia bukan dari golonganku. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian hadis yang berikutnya, wa 'anil Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Al-Irbad bin Sariyah beliau mengatakan bahwa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, laqad taraktukum ala mithlil bayda. Sungguh aku telah meninggalkan kalian ya di atas sesuatu yang putih, ya, yang terang benderang. Lailuha kanahariha, malamnya sama dengan siangnya. La yazigu anha illa halik. Tiada orang menyimpang darinya kecuali orang binasa. Dalam satu riwayat yang lain, taraktukum ala mahajjatin bayda. Sungguhnya aku tinggalkan kalian di atas jalan yang putih. Ya, ini agama Islam, agama terang benderang. Ya, semuanya jelas dalam Islam ini. Ya. Nabi SAW meninggalkan umat ini dalam keadaan seperti itu, di atas jalan yang terang benderang. Lailuha kanahariha, malamnya sama dengan siangnya. Artinya agama ini, ya, orang yang mengikutinya tidak akan mengalami malam hari. Seakan-akan tidak mengalami malam hari karena sama terang benderangnya. Ya. Lah orang mengalami malam yang gelap gulita itu orang yang jahil, yang tidak tahu agama. Maka ketika ada fitnah, karena fitnah itu biasa digambarkan dengan kegelapan, dia itu akan gelap gulita karena dia tidak tahu ilmunya. Ya, tidak tahu jalan ini, maka dia menyimpang. Tapi sebetulnya Nabi SAW meninggalkan umat ini ketika beliau wafat di atas mahajjatin bayda, di atas jalan yang putih. Lailuha kanahariha, malamnya ibarat siangnya. La yazigu anha illa halik, tiada yang menyimpang darinya kecuali orang yang binasa. Jadi agama ini sudah jelas, sudah sempurna, tidak ada yang kabur dalam masalah ini. Ya, oleh karena itu ikutilah agama ini, tentu dengan seorang belajar menuntut ilmu. Kemudian yang terakhir dalam bab ini, yang dengan kita tutup kajian ini, yaitu hadis mauquf. Ya, waqafa alaihi Abdullah, yani Ibnu Mas'ud, dari Amr bin Zurarah. Kata beliau, ini Amr bin Zurarah, waqafa alaihi Abdullah, yani Ibnu Mas'ud, wa ana aqussu, bahwa Abdullah bin Mas'ud mengetahui Amr bin Zurarah sedang bercerita. Faqala ya Amr, maka kata Abdullah bin Mas'ud, wahai Amr, laqad ibtada'ta bid'atan dhalalah. Sungguh engkau telah melakukan sesuatu perbuatan bid'ah yang sesat. Au innaka la ahda min Muhammadin wa ashabi. Atau yang kedua, kamu ini lebih berada di atas petunjuk daripada Muhammad dan para sahabatnya. Ya. Falaqad ra'aituhum tafarraqu anni hatta ra'aitu makani ma fi ahadun. Falaqad ra'aituhum tafarraqu anni. Sungguh aku telah melihat mereka berpisah dari aku. Ya, hatta ra'aitu makani ma fi ahadun, sampai aku melihat tempatku tidak ada orang pun, satu orang pun. Jadi ini peringatan dari Abdullah bin Mas'ud kepada Amr bin Zurarah, jangan membuat hal yang baru dalam agama ini. Ya. Karena orang yang melakukan hal yang baru dalam agama ini seakan-akan dia lebih pintar dari Nabi SAW. Dia lebih baik dari Nabi SAW dan para sahabatnya. Ya. Dan perkataan ini dari Imam Malik rahimahullah ta'ala. Ya, barang siapa yang dia melakukan satu bid'ah dalam agama ini, maka dia beranggapan bahwa Muhammad telah khianat risalah Allah. Bahwa Muhammad telah berbuat khianat pada risalah Allah Subhanahu wa taala. Maka satu nikmat di antara nikmat-nikmat Allah yang terbesar yang Allah berikan pada kita
adalah disempurnakannya agama ini. Maka itu sudah cukup dengan disempurnakannya agama Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mengikuti saja, ya. Kita hanya mengikuti terbaik. Demikian wallahu taala alam pembahasan bab yang kedua. Insyaallah pengajian yang berikutnya yaitu at-targhib fil bada'ati bil khairi liyustanna bihi. Jadi anjuran untuk mengawali satu perbuatan baik agar dijadikan contoh, ya. Wa tarhib minal bada'a bisyarri khaufan in yustanna bihi, dan larangan memulai sesuatu yang buruk karena nanti akan diikuti oleh yang lainnya. Itu bab yang akan datang insyaallah taala. Aku qouli hadza subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.